Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan kesempatannya di bulan penuh berkah ini kita bisa bersilaturahim lagi di majelis ilmu dalam rangka kegiatan Jen Ramadan, yaitu Tausiah Ramadan di minggu kedua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama narasumber Andre Gruta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajidi, LCMA. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiai Andre Gruta selalu diberikan kesehatan dan dijaga oleh Amin. Allah Subhanahu wa Amin Ta'ala. ya rabbal alamin. Amin ya. Kami ucapkan juga terima kasih pada ayahanda dekan, para pimpinan, dosen, tenaga pendidik, dan adik-adik mahasiswa serta orang tua mahasiswa yang berkesempatan join pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada acara hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Muhammad Alim Jaimar, PhD SPKJ, yang mungkin untuk selanjutnya sebelum dipandu oleh moderator kami berikan kesempatan pada ayahanda dekan untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara. Pada ayahanda dekan kami persilakan kepada Dr. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita semuanya. Bil khusus Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, lebih khusus lagi bahwa hari ini Bapak Rasulina lagi famas ya volatile Pak Kiai Andre Gruta, Prof. Iya. Kiai Haji Farid Wajidi, LCMA bisa bergabung bersama dengan beliau saja ini di majelis ini sudah luar biasa rasanya perasaan kami nih Pak Kiai, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada Pak Kiai untuk selalu menjadi Amin. guru bagi kita semuanya, selalu menjadi pencerahan Amin. untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pimpinan, Amin. dosen, orang tua mahasiswa dan anak-anakku mahasiswa, saya hanya mau mengingatkan bahwa sampai hari ini pun kami sebagai orang tua, sebagai pimpinan masih harus belajar. Masya Allah, hari ini saya berterima kasih banyak pada Pak Kiai hadir kembali untuk memberikan kita pencerahan terkait keutamaan adab sebelum ilmu. Jadi kami ini sampai saat ini masih belajar terus. Walaupun kami sudah mengajar, dosen, sudah doktor, bahkan sudah profesor, masih belajar. Apa yang Anda sekalian yang masih kuliah? Ya, betul. Pak Kiai, apanya dampak Pak Kiai. Jadi kami ini sengaja menekankan selalu ilmu-ilmu ini sehingga anak kami ini betul-betul bisa menjadi harapan kami, anak yang soleh dan soleha, menjadi dokter yang betul-betul ihsan, muhsin, tidak hanya ilmunya hebat, Ya. tapi adabnya dan akhlaknya tidak ada. Ya. Sekali lagi, saya mohon Pak Kiai untuk memberikan pencerahannya dan rasa pribadi dan sivitas akademik kami yang mengaturkan jazakallah khairan katsira pada ayahanda Andre Gruta yang selalu hadir untuk kita. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Musafahat yang mendadak arahan sekaligus membuka acara Tausiah Ramadan pada sore hari ini. Selanjutnya kami persilakan pada moderator Dr. Muhammad Alim Jaimar, PhD SPKJ, untuk memandu jalannya acara bersama Andre Gruta Pak Kiai. Tafadhal. Sebanyak ayahanda wakil dekan 4, sebanyak ayahanda dekan dan segenap pimpinan dan dosen dan staf dan adik-adik mahasiswa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya, izinkan saya Andre Guruta, saya Muhammad Alim Jaya sebagai moderator hari ini. Insyaallah tema yang akan dibawakan hari ini judul keutamaan adab sebelum ilmu. Jadi, tapi Andre Guruta ada sedikit cerita pengalaman terkait ini tema. Waktu saya sekolah di Jepang, Andre Guruta. Jadi sebelum mulai penelitian itu, saya disuruh belajar adab dulu. Jadi 3 bulan sebelum mulai saya disuruh belajar adab. Saya tanya, kenapa belajar adab? Karena kita berbeda budaya. Jadi kamu harus belajar adab dulu. Jadi adab kepada manusia. Jadi bagaimana di sana cara memberikan sesuatu ke orang ada beda dengan kita di sini. Dan yang saya tertarik lagi, ternyata bukan cuma adab kepada manusia yang diajarkan, Kak. Karena saya dulu penelitian menggunakan hewan coba, Pak Andre Guru. Jadi adab kepada hewan juga saya diajar. Jadi Masya Allah, jadi saya diajar dulu adab, baru ilmu. Jadi 3 bulan sebelum saya ajar sama adab. Ya, Insya Allah pada tausiah Ramadan hari ini akan dibahas lebih komprehensif oleh narasumber yang sangat luar biasa, Andre Guruta Al-Mukarram, Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajedi LCMA. Dan sebelum saya persilakan, saya bacakan sedikit CV beliau. Tempat tanggal lahir di Lapasu, Kabupaten Baru, 22 Juni 1943. Background pendidikan S1 alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 1980 dan S2 di Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo 1984 dan Profesor Dr. Honoris Causa dari College University Insania Kedah, Malaysia tahun 2008. Pada saat ini Andre Guruta menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulsel dan juga pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Ya, sekilas CV dari beliau. Selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Mukarram Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajedi LCMA untuk memberikan tausiahnya. Tafadhal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Hadirin hadirat, khususnya keluarga besar UMI yang saya muliakan, saya hormati, dan saya banggakan bahwa saya dengan UMI sudah jauh berakar hubungannya. Sejak Rektor Pak Rahmat Salama, beliau itu selalu ke pesantren. Dan kalau datang ke rumah, itu langsung saja beliau masuk ke dapur, membuatkan sendiri di dirinya itu kopi. Jadi dia tidak duduk di depan sebagaimana biasa tamu-tamu biasa. Jadi berarti seperti saudara betul. Lalu terjadi suatu peristiwa. Waktu musabakah tilawatil Quran tingkat provinsi di Baru, beliau sebagai pembina LPTQ provinsi hadir. Acara itu pembukaannya malam. Selesai turun ke pesantren bersama-sama dengan istri beliau.
Dan tiba di Mangkoso, beliau lanjut ke kampus 2, kampus Putra Tondronge. Kata, biar perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, dia tinggalkan istrinya bermalam di rumah. Selesai salat subuh di kampus 2 Tondronge itu, beliau menyaksikan langsung bagaimana model pengajian kitab santri-santri. Di situ terkesan beliau, terkesan. Karena begitu rapinya, duduknya teratur, menyimak pelajaran betul-betul dengan ikhlas, dengan khusyuk. Terus yang terpikir oleh beliau waktu itu ialah mahasiswa UMI yang semestinya itu sudah di-DO-kan. Yang muncul dalam pikiran beliau ialah barangkali macam-macam itu masih bisa jadi manusia kalau dibawa ke sini. Maksudnya ke kampus itu. Lalu disampaikanlah gagasannya itu, pemikirannya. Ya, dan kita ahlan wa sahlan. Maka dibawa rombongan banyak. Karena bulan Ramadan diadakanlah pesantren Ramadan buat rombongan itu. Itu sampai penutupannya dihadiri oleh Bupati waktu itu. Dan ternyata betul-betul membawa berkah. Ternyata semua yang habis dari situ, semua ternyata jadi orang, sama kata. Semua jadi manusia. Malah angkatan-angkatan berikutnya dari mereka itu yang mengantarnya ke Mangkoso. Nah, disinilah muncul pemikiran, apa namanya, pada lampe itu. Berlampe. Jadi gagasan pada lampe itu bersumber dari ini. Ya, dibuatkan tren khusus untuk mahasiswa, di mana apabila mereka masuk, diadakan pencerahan kalbu sebagai pengganti daripada ospeknya itu. Diadakan. Saya juga biasa di sana itu, tapi bukan untuk mahasiswa. Ya, untuk apa namanya, termasuk juga dulu pegawai apa namanya daerah baru, daerah Pangkep, ya, yang diadakan apa istilahnya itu kalau baru mau jadi pegawai ada diadakan itu, ya, diadakan acara, Jabatan. ya, diadakan di situ. Misalnya dia dipanggil untuk mengisinya, ya, ya. Termasuk juga dari pegawai rumah sakit, ya, bawa ke sana yang saya biasa isi, ya, yang biasa jadi anunya di situ Pak Ilyas. Dan ini berlanjut. Sekarang ini setiap bulan saya mengisi di Masjid Alauddin. Nah, di kompleks perumahan dosen, ya, di situ rata-rata ya dosen-dosen senior yang paling banyak di situ. Ya, saya mengisi di situ. Di luar Ramadan itu setiap subuh terakhir setiap bulan, ya, untuk pengajiannya di situ. Ya, kecuali dalam bulan Ramadan ini karena ada jadwal tertentu, tapi ternyata Tuhan tetap menakdirkan saya juga akan bisa mengisi acara untuk Umi ini dengan acara pada hari ini. Saya katakan Allahu Akbar, rupanya Tuhan mengatur seperti itu. Lalu kita berbicara tentang tauhid kita ini, bahwa tidak lepas pertama kita ini sebagai manusia khalifah Allah. Khalifah Allah. Mengapa manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifahnya? Yang tidak kalah pentingnya di situ ialah karena adanya memiliki adab. Adab. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW sendiri mengatakan, innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Dengan kata innama dalam bahasa Arab, itu berarti pembatasan. Seolah-olah beliau itu hanya diangkat, hanya diutus untuk menyempurnakan
dipekerti. Menyempurnakan budi pekerti itu dengan adab. Padahal kan disuruh membawa ajaran agama secara utuh, ternyata berarti itu puncaknya itu ajaran itu adab. Oleh karena itu pula, maka terjadi peristiwa seorang sahabat datang menghadap ke baginda Rasulullah bersama-sama dengan anaknya. Tiba di situ, beliau bertanya kepada baginda, "Maha kubeni haza, apa hak anak saya ini terhadap saya?" Atau dibalik, apa kewajiban saya terhadap anak saya? Ketika itu, baginda menjawab dengan 3 hal. Tuhsinusmahu, wa adabahu, wa da'hu maudi'an hasanan. Ini tugasmu. Pertama, berikan nama yang baik. Ini sekarang sudah menjadi tantangan juga buat kita sekarang ini. Begitu banyak orang tua yang karena mau keren nama anaknya, malas lagi memberi nama Ahmad atau Muhammad. Ya, David atau Yosef atau macam itu. Atau lain-lain kalau perempuan. Banyak kita lihat di nama-nama pendaftar masuk di pesantren itu yang nama-namanya, terutama perempuan ini yang banyak, yang eksentrik namanya ini. Padahal nama itu punya makna. Ini pesanan pertama, tusnusmahu. Yang kedua, wadabahu, dan adabnya. Adab. Adab. Jadi ini yang pertama dipesankan Nabi. Sesudah diberi nama yang baik, apabila telah lahir, kalau menurut ajaran agama kita itu ketika akikah di situ diumumkan siapa nama anak itu, maka seterusnya diberikan pendidikan yang titik beratkan pada adab. Ini pesanan yang kedua. Pesanan yang ketiga, wada'hu maudi'an hasanan. Tempatkan anakmu itu pada lingkungan yang sehat. Dan ini juga menjadi pertanyaan buat kita di Indonesia. Ketika kita bicara lingkungan, umumnya bicara lingkungan alamiah. Pencemaran alam, comberan, asap, dan sebagainya. Tapi tidak bicara tentang lingkungan imania. Di mana di sini kita yang tercemar lingkungan imania dengan pengaruh-pengaruh yang luar biasa yang melanda bangsa ini, terutama generasi kita sampai kepada mahasiswa-mahasiswa ikut-ikutan. Ini beda dengan di Malaysia. Beda. Saya waktu pulang dari Kairo, saya transit di Malaysia dan cukup lama transit saya. Saya pernah bermalam di rumah salah seorang teman mantan Mesir. Sama-sama dia lebih cepat dulu pulang, jadi sudah di Kuala Lumpur dan sudah dikasih jabatan oleh negara di sana. Tahu apa jabatannya? Kepala Kantor Pemberantasan Maksiat Wilayah Kuala Lumpur. Ini untuk menjaga pencemaran imania. Kita di Indonesia ini, saya katakan, ya di Indonesia ini yang dianu ialah falsafah SDM. Apa itu? Selamatkan diri masing-masing. Ini Indonesia. Ya. Akhirnya terkadang FBI apa namanya yang turun tangan itu ya lalu melanggar lagi dikatakan menghukum sendiri. Dan ini ya banyak mempengaruhi anak-anak kita sehingga masalah moralnya, masalah adabnya ini betul-betul jadi ancaman. Jadi ancaman. Dan satu fenomena sekarang ini di mana banyak orang tua cenderung masukkan anak pesantren karena itu sepertinya sudah ada kesimpulan dalam pikiran mereka bahwa kalau apa namanya ini anak-anak kita ini tidak lewat pesantren, ini bahaya anak-anak kita ini ke depan. Ya. Makanya itu tadi pesanan Rasulullah kepada ialah lalu di dalam riwayat
Imam Tirmizi juga ada disebutkan oleh Rasulullah di mana mengatakan mana halau walidun waladan afdalu min adabin hasanim. Mana halau walidun waladan afdalu min adabin hasanim. Tidaklah seorang orang tua memberikan warisan atau sesuatu kepada anaknya yang lebih afdal daripada adab yang baik. Artinya tiadalah pemberian orang tua itu kepada anaknya yang lebih afdal daripada adab yang baik. Nah, di samping tadi pesanannya seperti itu. Nah, kita melihat negara kita sekarang ini. Kurang apanya dari segi ilmu? Berapa banyak perguruan tinggi di Indonesia dan berapa ribu yang kita cetak itu sarjana setiap tahun. Yang semestinya kalau ilmu itu yang membawakan kebaikan, semestinya Indonesia ini sudah hebat ini. Tapi mengapa sampai sekarang ini begini modelnya? Itu karena ada yang lepas. Ada yang lepas. Mungkin kita ingat ketika Rasulullah Isra. Rasulullah Isra Mi'raj. Saya biasa membawakan ceramah hikmah. Saya katakan salah satu hikmah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah adalah simbol daripada perjalanan manusia dalam hidupnya. Kalau Nabi dua macam perjalanannya, perjalanan bersifat horizontal dan perjalanan bersifat vertikal. Maka manusia dalam perjalanan hidupnya harus menjaga dua jalur komunikasi horizontal dan vertikal. Kalau manusia dalam perjalanan hidupnya mau selamat dan sampai kepada tujuan yang tertinggi ialah sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, ialah tatap muka langsung dengan Yang Maha Kuasa. Maka harus dibekali sebagaimana bekal Rasulullah sebelum perjalanan beliau. Lalu dengan bekal apa? Pertama dengan pencucian hati. Itu bekalnya. Sesudah beliau diberikan pencucian hati, beliau diisi hatinya dengan 6 komponen. Di dalam hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Isra Mi'raj, beliau itu disebutkan diisi dengan iman. Yang kedua diisi dengan Islam. Ketiga diisi dengan yakin, keyakinan. Yang keempat diisi dengan ilmu. Yang kelima diisi dengan hilman, adab. Yang keenam diisi dengan hikmah, kebijaksanaan. Kita bisa bertanya, apakah Nabi kurang ininya sebelum diperjalankan? Masih kurang iman, masih kurang Islam? Tidak. Beliau sudah lebih 10 tahun mendakwa orang untuk masuk menjadi orang beriman, orang masuk Islam. Tetapi buat beliau karena perjalanan yang sangat luar biasa ini, yang spektakuler ini, menyebabkan beliau itu harus full tangki sebelum berangkat. Sama dengan saya kalau Koso berangkat ke Makassar supaya pulang balik tidak usah lagi mengisi mengisi minyak mobil, maka singgah di Takalasi full tangki. Itu Rasulullah. Nah, manusia dalam perjalanan hidup tadi ini supaya ia juga sampai wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, harus juga full tangki dengan 6 ini, di mana di antaranya itu harus diisi dengan adab. Dengan adab. Oleh karena itu, Pangeran Penyair mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Bahwasanya bangsa itu bisa abadi, bisa bertahan apabila akhlak mereka itu bertahan. Apabila moral mereka itu bertahan, apabila adab mereka itu bertahan. Tetapi manakala adab lepas, apabila moral lepas, akhlak lepas, maka umat itu juga akan lepas, akan hilang. Ya, begitu pentingnya ya adab ini sebelum ilmu.
Ya, saya kira itu sebagai pengantar saya. Masya Allah, kasih banyak atas pengantarnya, Andre Guru tak di adab itu sangat penting sekali. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam junjungan kita sejak mau menghadap Isra Mi'raj, salah satu komponen Komponen adalah yang diisikan komponen itu adab. komponen Arab. Padahal makhluk manusia paling komplit nih. Paling Masya Allah. Alhamdulillah. Dan salah satu pesannya Rasul juga, ajarkan adab. Ada Arab. Mana hala walidun waladan. Tiadalah seseorang orang tua memberikan warisan atau pemberian kepada anak yang lebih afdal daripada adab. Adab yang baik. Dan inilah kekurangan kita di Indonesia. Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional cantumkan itu mengenai akhlak mulia. Tetapi justru yang tidak dicantumkan dalam undang-undang itu yang mengisi kurikulum. Sementara yang dicantumkan dalam undang-undang tidak dimasukkan dalam kurikulum. Makanya jangan heran kalau apa yang terjadi pada bangsa kita seperti sekarang ini. Tadi saya katakan, apa kurangnya dari segi ilmu? Setiap tahun berapa perguruan tinggi menelurkan berapa ribu sarjana. Tapi apa yang terjadi? Bukan bangsa kita lebih baik. Malah parah sekali kondisi kita sekarang ini. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali pengarahannya. Mana lagi perintah beliau itu, ilzam auladakum wa sinu adab. Ya, dempet terus anakmu itu. Artinya pantau terus apa yang kamu berikan kepada mereka, dan jangan lupa asinu adabahum, perbaiki adab mereka, perbaiki adab mereka. Perbaiki adab mereka. Karena ilmu ini apabila tidak dipayungi oleh adab, bukan kebaikan yang dibawakan. Bukan kebaikan yang dihasilkan, tetapi sebaliknya. Ya. Coba kalau kita melihat yang baru saja terjadi ini, Pilpres, pelanggaran-pelanggaran apa itu? Apa itu etika? Kan di situ adab. Ya. Dan betul-betul ini kita harus perhatian terhadap ini. Coba saja. Kita itu sejak kecil diajar oleh orang tua. Kalau kita lewat di depan orang tua harus pandai matabe-tabe. Sekarang ini anak-anak tidak tahu lagi matabe-tabe. Dan jamaah di Tanah Suci diakui orang Indonesia paling bagus adabnya. Karena itu tahu matabe-tabe tidak seperti dengan orang Afrika kalau dia mau maju ke depan pokoknya biar kepalamu apanya itu dilewati begitu saja. Malah ini pernah terjadi di Kairo. Habis Lebaran kita ziarah ke rumah diplomat itu bapak-bapak. Seperti di sini juga mereka juga masak seperti di sini, makanya kita senang juga rombongan ziarah. Pernah ada ikut teman dari Afrika. Teman dari Afrika ikut. Ya, dari Afrika Pantai Gading. Ya, Pantai Gading negaranya, Afrika Barat. Kita di antara rumah yang kita ziarahi kita ada tempat untuk istirahat. Kita duduk-duduklah melingkar. Lalu apabila ada di antara teman yang akan berdiri, mau lewat, pasti itu matabe-tabe. Mau pergi ke toilet umpamanya. Ternyata orang ini perhatikan itu. Perhatikan. Lama-lama dia bertanya, sekarang ini acara apa? Tidak ada acara kita acara. Tapi kenapa saya lihat katanya gantian menari? Dikira kita gantian menari dengan matabe-tabe itu. Itu buktinya bahwa tidak diajarkan pada bangsa mereka. Diajarkan pada bangsa mereka. Ya ini kita harus pertahankan. Dan yang hebat mempertahankan dalam ini bangsa Jepang. Coba bagaimana majunya. Ya bagaimana majunya ini iptek di Jepang ini. Tapi mereka tetap pertahankan. Sampai mereka kalau ada melanggar, terjadilah itu yang namanya bunuh diri.
Ini hierarki. Sebegitu mereka mempertahankan betul-betul ya adabnya. Ya. Ya, ini yang perlu kita bina betul-betul bagaimana dan perlu diketahui oleh para mahasiswa bahwa nilaimu di sisi Allah itu hanya pada adabmu, bukan pada ilmu. Kenapa? Karena implementasi daripada ilmu itu ada pada adab. Itu yang dilihat oleh Allah. Ahsanukum ahlakan. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik ialah moralnya, akhlaknya, adabnya. Ya. Dan biasa kita ada melihat seseorang ilmuwan lebih hebat, luar biasa, tetapi kok oleh mata masyarakat kok sepertinya biasa-biasa saja pandangan masyarakat. Tapi kapan memang mempertahankan adab, yakin. Saya biasa sampaikan kepada santri-santri, ya, para mahasiswa, ya di Mangkoso. Ya, salah satu yang kamu harus miliki ialah apabila kamu diberikan suatu tugas, berikanlah yang terbaik yang kamu miliki. Dan jadikan ini sebagai karaktermu. Jadikan yang terbaik yang kamu miliki, apa saja. Dan kalau ini sudah menjadi karakter bagimu, saya yakin kamu tidak akan dikasih miskin oleh Tuhan. Kamu tidak akan dikasih miskin oleh Tuhan. Kenapa? Karena di mana saja kamu ditempatkan, pasti itu bosmu itu senang sama kamu. Makanya ada pesanan orang tua kita itu mengatakan apa? Ajak lalombo mua kamporo, ajak laloto mua jama purana. Ajak lalombo mua kamporo, ajak laloto mua jama purana. Apa yang disebut dengan makamporo? Itu kata dasarnya amporo. Amporo itu telur. Itelo amporo. Telur yang tidak menetas. Ini kita tahu. Sebelum ada namanya ya ayam potong, masyarakat kita itu semuanya pelihara ayam di rumah. Semuanya pelihara ayam. Sebelum ada namanya ayam potong. Dan ya mereka itu ya dibuatkan apa namanya tempat untuk bertelur, untuk mengeram. Biasanya dibawa ke ruang rumah, digantung itu. Nah, ini ada ayam yang menetaskan seluruh telurnya. Ada juga yang menyisakan sebagian telurnya, itu tidak jadi anak ayam. Itulah telur yang tidak jadi anak, itu namanya itelu amporo. Jadi pesanan orang tua mengatakan ajak lalu mbok mau kampur, jangan seperti induk ayam yang tidak menetaskan seluruh telurnya. Maksudnya apa? Kamu harus kalau bekerja harus tuntas. Bekerjalah harus tuntas. Itu yang dimaksud ajak lalombok mau kampur. Ajak lalombok jama furana. Itu maksudnya jangan kamu kerja asal-asalan. Itu istilah. Ya, mak jama furana kerja anak tiri. Ya, kerja asal-asalan jangan. Artinya apa? Berikan yang terbaik yang kamu miliki, yang kamu miliki. Kamu tidak akan dikasih miskin oleh Allah. Ya. Dan ketika itu juga pesanan baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Begitu banyak ayat macam itu. Ya. Nabi mengatakan innallaha kataba lisana fi kulli syai'. Kan mewajibkan kita berbuat baik dalam segala hal. Sampai tidak memberikan contoh apabila mau menyembelih ayam, faiza zabahtum fazinu zibah, kalau kamu mau menyembelih maka perbaiki cara menyembelih, kasih tajam dulu pisaumu baru kamu menyembelih. Ya. Jadi kita ini dipesankan untuk melakukan ihsan dan itulah adab. Itulah adab. Ya, adab itu lebih di atas daripada hukum. Saya kasih contoh. Coba aurat bagi laki-laki itu ialah antara pusar dengan lutut. Oke.
Tapi seseorang apabila dia salat hanya itu yang ditutup, sementara punya pakaian yang lain, maka secara hukum sah, tetapi secara adab tidak benar. Seorang ulama halal dari segi hukum. Ia jalan dengan buka kepala. Ia jalan dengan pakaian lengan pendek. Tapi itu tidak benar menurut adab. Benar menurut adab. Maka saya biasa sampaikan juga, kalau ada umpamanya pelatihan-pelatihan atau apa untuk mubalik, ya ingat, kita selalu mengajarkan orang untuk berinfak. Setiap salat hampir itu selalu ada kotak amal lewat di depan kita. Ingat dirimu, kamu harus masukkan. Seberapapun itu soal kedua, tapi kamu harus masukkan. Karena termasuk adab yang tinggi itu ialah memberikan keteladanan. Dan itulah sebenarnya salah satu rahasia kesuksesan Rasulullah. Kesuksesan Rasulullah. Ya kan, dia itu telah melaksanakan sebelum sampai menjadi rasul, sebelum diutus sudah melaksanakan. Ya, tidak pernah bohong sejak kecil. Bayangkan. Yang jadi masalah sekarang ini sudah jadi pejabat, masih bohongnya banyak. Coba bagaimana ini? Ya, banyak sekali yang kita tentu mau bicara tentang ini. Saya kira cukup banyak sekali yang dapat kita kemukakan ini. Ada pesanan dari Al-Quran itu surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang beriman, lindungilah diri kalian. Selamatkan diri kalian dari api neraka bersama dengan keluarga kalian. Wa ahlikum dan keluarga kalian nara dari api neraka. Lalu dalam hal ini Ibnu Abbas, sahabat yang digelar oleh Rasulullah sebagai ahli tafsir, sahabat yang juga saudara sepupu Rasulullah, memberikan penafsiran terhadap ayat ini dengan mengatakan apa? I'malu bita'atillah. Perbuatlah dengan menaati Allah. Wattaqu ma'asyallah. Dan takutlah daripada mendurhakai Allah. Wa muru auladakum bimtilil awamiri wajtinabin nawahi. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau itu yang terjadi, fadzalika wiqayatul lahum walakum minan nar. Itulah perlindungan buat mereka dan buat kalian daripada api neraka. Sebagaimana pesanan ayat tadi, bahwa lindungilah diri kalian dan keluarga kalian. Itulah penjabarannya. Ya, itulah penjabarannya. Laksanakanlah perintah Allah dan jauhilah larangan Allah dan perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan perintah menjauhi larangan. Itulah perlindungan buat mereka dan buat kalian daripada api neraka. Pernah seorang sahabat mendatangi Khalifah Umar. Khalifah Umar. Dia melaporkan kenakalan anak-anaknya. Bahwa Khalifah, bagaimana caranya saya mengatasi ini, saya punya anak. Tidak takut lagi durhaka sama saya. Lalu apa jawaban Khalifah? Coba bawa anakmu kemari. Maka orang itu pun mengambil anaknya. Dibawa di depan Khalifah Umar. Ketika tiba, ditanya oleh Khalifah Umar. Nah, betul ini orang tuamu, ayahmu? Iya. Kok ada saya mendengar, kamu ini tidak takut durhaka kepada orang tuamu? Tahu itu, yang namanya durhaka. Lalu anak itu
menjawab dengan bertanya, mengatakan, maaf Khalifah, bolehkah saya bertanya? Ya silakan. Ketika dikasih kesempatan, dia katakan, apa memang kewajiban orang tua itu terhadap anaknya? Waktu itu, Khalifah Umar juga memberikan 3 hal. Beliau mengatakan, pertama kewajibannya ialah mencarikan ibu perempuan yang baik untuk menjadi ibu nanti anaknya. Yang kedua, apabila lahir diberikan nama yang baik. Yang ketiga, pertama diajar dengan Al-Quran. Lalu anak ini menjawab dengan mengatakan apa? Maaf, Baginda Khalifah. Satu pun dari 3 hal itu tidak ada yang berlaku pada saya. Diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Pertama, yang dijadikan ibu saya itu adalah bukannya saja mukanya jelek, tapi lebih daripada itu tidak memiliki adab. Yang kedua, ketika saya lahir, tahu siapa nama yang diberikan kepada saya? Nama yang diberikan kepada saya ialah si Coro. Ya, apa namanya kalau di daerah Bugis itu? Kalau di Mangkos sudah dikatakan apa? Baleve. Ya. Lalu satu huruf pun dari Al-Quran saya tidak diajar. Jadi 3 pesanan Umar Ani tidak ada yang diberlakukan kepada. Ketika itu Khalifah menoleh kepada orang tua ini. Ah, kalau begini ternyata katanya sebelum anak ini mendurhaka kepada orang tuanya, Anda yang berdosa pertama terhadap anaknya. Nah, kewajiban Anda terhadap anaknya tidak dilaksanakan. Membina dengan baik. Penting. Perlu betul adab. Ya. Ya, oleh karena itu maka kewajiban orang tua harus sadar terhadap ini. Dan begitu juga kita pendidik bagaimana anak-anak kita, membina siswa-mahasiswa kita. Dan dalam hal ini yang sangat penting buat kita ialah keteladanan. Keteladanan. Ya, karena ya ada pepatah orang tua kita mengatakan apa? Lebih mak bate itu gau se die na ya ada sisa bue. Lebih mak bate gau se die na ya ada sisa bue. Sisa bu ada se di gau lebih mak bate gau se die na ya sisa bue. Itu petua orang tua kita. Ya, artinya keteladan itu sangat perlu. Begini pula lah ketika saya diangkat sebagai ketua pengurus zakat di Baru. Begini, ketika diangkat, selesai itu, saya diminta memberikan sambutan sebagai ketua. Di antara sambutan saya, ialah kita pengurus BAS, sebelum meminta zakat dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus terlebih dahulu mengeluarkan zakatnya masing-masing bagi mereka yang memang wajib berzakat. Nah, saya ucapkan ini. Konsekuensinya karena saya ketua, saya yang harus, ini dari segi adab, saya yang harus lebih dahulu memberikan contoh. Dan itu saya lakukan. Dan bagaimana pemungutan zakat, infak sedekah di Baru sampai tinggi, itu tidak lepas daripada itu. Iya, saya waktu itu hitung-hitung. Memang adakah zakat yang wajib saya keluarkan?
untuk diserahkan kepada BAS. Hitung-hitung saya tidak punya harta kecuali ada sedikit uang simpanan di bank. Saya kumpul lah itu sedikit-sedikit. Oh ternyata ada sebanyak 2 juta. Saya kasih bendahara karena kita pengurus kabupaten hanya menyerahkan kepada bendahara zakatnya. Serahkan. Nah, ikutlah teman-teman yang lain. Dan dengan ini juga kita enak bicara kepada masyarakat. Enak bicara kepada masyarakat. Dan sampai sekarang ini saya lakukan. Dan tadi subuh saya memberikan tausiah yang ada saya sampaikan tadi malam Pak tadi di Al-Markas mengenai masalah zakat. Saya katakan ya banyak di antara kita yang malas berzakat karena dia menurut anggapannya zakat itu mengurangi harta. Betul kurang waktu dikeluarkan, tapi besok atau lusa akan datang penggantiannya jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Saya berani bicara begini. Pertama, lihat siapa yang kita ketahui rajin berzakat, dikasih miskin oleh Allah. Siapa yang kita tahu rajin berzis, dikasih miskin oleh Allah. Coba masa Pak JK. Orang tuanya itu, Pak Aksa sendiri pernah bilang sama saya, orang tuanya Pak JK lah itu tahun 50-an ada banyak putra Sulawesi yang kaya seperti itu. Tetapi tidak berlanjut. Tapi kenapa ini berlanjut? Ajikala ini kenapa berlanjut pada keluarganya? Ya. Kenapa berlanjut? Termasuk itu. Dan ini saya lakukan. Ternyata dari tahun ke tahun zakat yang saya keluarkan itu tidak menurun. Berawal dari 2 juta, naik 2,5, naik 2,5, naik 3, naik 3,5, naik 4, naik. Dan Ramadan tahun lalu saya baru sampai mengeluarkan zakat 45 juta. Dan tahun ini yang saya akan keluarkan 50 juta. Itu menunjukkan bahwa tentu volumenya bertambah sehingga bertambah zakatnya. Memang ada niat. Ya Allah, kalau kamu saja tambahkan rezekimu, saya akan tambahkan terus. Ini zakat saya. Tentu selain daripada infak. Ya. Ya, tapi sudah jelas berhasil di Baru. Ini ada sementara masuk, ini lagi postingannya waktu UAS datang di Baru, cerita ketika itu tahun 2018, lalu sempat disinggung mengenai zakat yang waktu itu terkumpul zakat harta, zakat mal 18 miliar selain daripada. Dan itulah dibangga-banggakan UAS, cerita di mana-mana. Ya. Lalu saya ketemukan lagi postingannya itu padahal postingan lama. Jadi saya kasih kirim dia. Terus saya katakan, ya yang terkumpul akhir jabatan saya sebagai ketua, karena sudah 2 kali periode tidak bisa lagi lanjut, itu tahun lalu ini adalah sebanyak 23 M. 23 M. Jadi waktu beliau datang 18, itu sudah 23 M. Selain daripada zakat fitrah. Itu saya sampaikan kepada beliau itu. Ya ini adalah ya bukti bahwa Tuhan tidak kasih miskin kita zakat, tidak kasih miskin dengan zakat, malah bertambah. Dan itu salah satu memang makna daripada kata zakat. Kebersihan, pertumbuhan, kebaikan dan berkah. Ya. Jadi 4 makna zakat itu semuanya menunjukkan rahmat, kebersihan, pertumbuhan, perkembangan, kebaikan, termasuk tolak bala, termasuk pengobatan orang sakit, dan yang keempat adalah berkah. Berkah. Ya. Dan ini juga barangkali menyebabkan bisa sampai seumur seperti ini masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira sekarang di Makassar saya yang paling senior itu. Itu saya dengan ketua MUI provinsi itu beda 6 tahun saya. Beda 6 tahun. Yang ketua MUI Makassar itu beda 5 tahun karena beliau sendiri sampaikan kepada saya. Ya ini yang ketua MUI Makassar, tanyakan usia saya, kemudian tahun kelahiran saya, kemudian katakan beda 5 tahun kita. Dan saya katanya itu dengan adiknya yang jadi ketua MUI provinsi itu hanya beda 1, berarti beda 6 tahun saya dengan beliau itu. Ya. Alhamdulillah, satu kesyukuran dan masih bisa
membaca, melihat seperti ini. Kadang-kadang juga ada orang tanyakan, apa resepnya guru itu? Saya katakan yang pertama itu rahmat dari Allah, tidak bisa dipungkiri. Tapi mengenai amalia tentu adanya. Termasuk itu, ya begini, kalau muazin membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu saya baca. Walaupun hadisnya itu dipertentangkan oleh ulama, dipertentangkan, banyak mengatakan itu dhaif hadisnya. Tapi saya itu melihat hadisnya daifnya atau tidak daifnya, saya hanya menganggapnya sebagai doa. Saya hanya jadikan doa. Saya jadikan doa ini. Kalau dijadikan doa, mengarang pun boleh. Mengarang pun boleh. Doa itu mengarang pun boleh. Tidak mesti dari hadis, tidak mesti dari Al-Quran. Hanya memang ulama sepakat bahwa kalau kamu berdoa lalu ada daripada Quran atau dari hadis yang relevan dengan acaramu, itu lebih baik kamu baca. Ya, lebih baik kamu baca daripada mengarang. Tapi mengarang pun boleh orang, apalagi ini itu saya malkan itu barangkali juga tidak lepas juga berkanya itu. Marhaban bika ya habibi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lalu ketika muazzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika marhaban bika ya dicium baru digosokkan. Ada lagi yang kedua. Ya, fakasabna angka kita akan fabasurukal yauma hadid. Itu bacaan yang kedua. Jadi bisa salah satunya dibaca orang. Ya. Kalau yang menurut riwayat yang saya baca itu mengatakan itu tidak akan dikena buta sampai mati. Kalau itu diamalkan. Ya. Ya. Ya, saya sekarang berpikir-pikir jangan sampai ada berkahnya itu sampai menyebabkan saya sampai sekarang ini saya ditanya memang tidak pernah pakai kacamata. Pernah sih kalau pergi ke tanah suci matahari, pakai kacamata matahari itu mereka. Tapi untuk kacamata utuh, kacamata apa namanya itu minus, itu saya ada beli hanya coba saja baru diletakkan tidak pakai. Saya anggap tidak perlu. Saya anggap tidak perlu. Jadi hanya disimpan saja, tidak dipakai. Kita. Ya. Ya. Ya, kembali lagi bahwa masalah adab sangat-sangat penting untuk kita miliki karena itu yang pertama dianjurkan malah diajarkan Rasulullah dan beliau sendiri mengaku bahwa saya ini diutus untuk itu dan Al-Quran memberikan pengakuan wa innaka la'ala khuluqin azim, pengakuan Al-Quran terhadap adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu terutama kepada mahasiswa, kalau kita betul-betul ingin membangun bangsa kita ini, jadilah manusia yang beradab. Hanya dengan manusia yang beradab yang bisa diharapkan untuk membangun bangsa ini. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Andre Juruta atas tausiahnya yang sangat luar biasa. Jadi adab itu sangat penting. Yang suatu bangsa saja bahkan bisa tidak bertahan. Ya, tidak bertahan. Kalau adabnya ya. Dan bangsa Jepang salah satu contoh. Ya walau mungkin karena rahmannya Allah, bangsa yang secara mayoritas sebenarnya tidak percaya Tuhan, tapi karena dia menjunjung adab, sampai bisa jadi bangsa besar. Ya, makasih banyak. Mungkin saya sampaikan kepada audiens. Mungkin ada yang mau bertanya, izin Andre Juruta kalau ada yang bertanya. Silakan. Dari pimpinan, teman sejawat dosen, karyawan, mahasiswa atau orang tua mahasiswa, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan kan raise hand. Mau komentari atau apa? Memberi masukan atau apa? Mungkin dari saya. Ya, silakan Pak. Ya, Silakan ini terima kasih banyak nih Pak Kiai membantu kami ini karena selalu kami ingatkan ini Pak Kiai Andre Juruta bahwa tidak hanya ilmu yang Anda hebat menjadi dokter, ya skillnya hebat, ilmunya tinggi, gelarnya panjang, tapi adabnya rendah. Ini yang kita takutkan sekali. Saya selalu ingatkan Pak Kiai, jalan dulu tabib yang dulu itu tidak sekolah S3, tidak ambil ahli, tidak spesialis. Bahkan tidak ada pelajarannya tentang kedokteran.
tapi luar biasa Hmm. karena adabnya, akhlaknya, Ada, imannya betul. kuat, dia bisa mengobati orang. Ya. Kita malah terbalik sekarang, Pak Kiai, saya bilang. Tinggi ilmunya, tapi yang mungkin rendah sehingga Allah tidak ridho dan tidak memberikan rahmat. Maka saya bilang, Iya. saya bilang anak-anak saya, kadang itu sebenarnya kita juga malah sudah lupa, tidak perlu mendoakan pasien kita, karena kita anggap ilmu itu sudah hebat sekali. Masya Iya, Allah. iya, iya, iya. Iya. Inilah pakai kami di FKUM ini sengaja sekali mengambil salah satu profil atau visi kita adalah menjadi dokter muhsin. Artinya kalau hanya dokter saja sebenarnya biasa. Banyak orang mereka tuh macah, mereka tuh Iya, macah. memang itu macam. Tapi ya Itu itu, ngena ya, itu ngena. ya, Ya. terima kasih banyak Pak Kiai, Ya, mengingatkan kami ya, juga ini ya, belajar juga sama-sama, menjadi guru yang baik dan sama-sama. orang tua Terima yang baik. kasih, Insya Allah. sama-sama. Terima kasih ya, 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 ya. Ya. Hmm. Ya, kasih banyak Ayahanda Dekan. Mungkin dari yang audiens ada yang mau bertanya. Jadi salah satu adab yang tertinggi tadi Ante Guru tak sampaikan bahwa memberikan keteladanan. Ya. Jadi jangan cuma menyuruh saja. Jadi seperti tadi yang Ayahanda Dekan disampaikan juga bahwa ya, kita juga harus memberikan contoh. Jadi bukan hanya memberitakan, tapi kita tidak menjadi teladan. Dan tadi Ya. alhamdulillah, masya Allah, Ante Guru sudah kasih contoh bahwa berzakat. Jadi jangan Ya. sebagai pegawai Basnas baru Ya. Ya. harus paling pertama yang memberikan contoh. Masya Allah, yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Andre. Ya, dan Mungkin dari audiens ada yang mau bertanya, satu pertanyaan mungkin. Waktunya Andre Guru tak terbatas. Dari Ayanda WD4. Jadi tabe pakai ini hanya saling mengingatkan karena kami di kampus sekarang ini pertama itu salat berjamaah pakai, jadi kami tuh terpaksa buat namanya satgas salat berjamaah, bukan hanya untuk anak-anak, untuk dosen juga, karena kami kadang itu pakai rapat juga, jadi tidak bisa kita suruh anak kita berjamaah kalau kita saja masih mengajar, ya, masih betul. rapat. Jadi Bismillah, Ya, dan memang gitu. ikhtiar kecil pakai kita Itulah belajar itu. problema kita sekarang ini, problema kita sekarang ini. Yang berikan keteladanan itu. Insya Allah. Ya. Tadi ada Ibu Direktur Umum. Ya. Silakan kepada Ibunda Dr. Ida Royan. Ya, terima kasih Dr. Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak ini Pak Kiai. Wejangan tak tausiah tak sore hari ini sangat berkesan dari awal sampai akhir, terutama di bagian yang tadi Pak Kiai sebutkan, ucapkan ya lebih mak bate gau sedih daripada Ya, ada titik buih. Iya, kalau saya refleksikan Pak Kiai di dalam aktivitas mengajar tak, kan ini dosen Pak Kiai, dan mudah-mudahan ada waktu tak untuk menambah penjelasan lagi, sampai dapat lagi tambah-tambahan dari yang tadi Pak Kiai. Selalu ini mengeluh, bicara-bicara, diskusi dengan teman-teman dosen. Ini anak-anak suka terlambat, suka tidak mau mendengar, kurang belajar, kurang apa dan seterusnya. Itu tadi dari yang Pak Kiai sebutkan, saya jadi berpikir-pikir, jangan sampai nih anak-anaknya kita melihat kita tidak berhasil menjadi role model untuk sebagai pembelajar yang yang disiplin, yang bersungguh-sungguh pada anak-anak, sehingga kemudian anak-anak seperti itu. Bagaimana menurut Pak Kiai? Mohon pencerahan pengalaman tak barangkali. Artinya kita yang harus menjadi model. Kita harus terlebih dahulu menjadi model. Iya. Saya ingat waktu Habibie menjadi ketua ICMI. Waktu itu saya ternyata diangkat orang di sini sebagai salah seorang anggota Dewan Penasehat ICMI Orwil Sulawesi Selatan. Ya. Yang jadi ketuanya dulu itu Rektor Unhas, Syekh Hasanuddin.
Kita selalu ke Jakarta, menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta. Saya selalu memakai topi putih. Banyak juga yang lainnya itu, tapi tidak memakai topi putih. Saya katakan apa? Sekarang ini banyak orang berani tampil beda dalam kebatilan. Mengapa kita tidak berani tampil dalam kebenaran? Biarlah saya jadikan sebagai ini tanda. Kalau ada orang cari saya gampang, itu yang putar. Jadi itu yang pakai topi putih itu pemikiran saya begitu lah. Nanti kalau ada orang yang perlu menanya saya, gampang hanya orang tunjukkan itu yang pakai topi putih. Tapi itu juga pertimbangan tadi bahwa kok berani orang sekarang ini tampil beda dalam ketidakbenaran. Mengapa kita tidak berani tampil beda dalam kebenaran? Ya. Dan yang jadi masalah juga sekarang ini ialah masalah istiqamah. Istiqamah. Kita betul-betul termasuk itulah barangkali adab yang tinggi itu kalau kita mampu untuk memiliki itu sikap istiqamah. Karena begitu banyak tantangan-tantangan, ujian-ujian yang kita hadapi. Maka itu yang termasuk dulu yang saya ceritakan tadi itu waktu COVID di Barut. Pernah datang ke rumah Bupati bersama dengan seluruh perangkat daerah. Tidak pernah pejabat daerah di Barut datang seramai itu. Seramai itu. Bupatinya, sekdanya, dan itu Forkopimdanya semua hadir. Semua hadir. Ya, di samping datang juga itu kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan datang. Penuh rumah itu. Itu mengenai ditutupnya masjid dari salat Jumat. Saya bertahan di situ. Saya katakan, dalam agama dibenarkan untuk itu. Tetapi syaratnya kalau memang sudah darurat. Sementara saya melihat belum darurat. Belum darurat. Belum ada korban kita kalau di Jakarta. Tapi di sini belum, saya lihat belum darurat. Jadi kalau begitu belum waktunya untuk ditutup Jumat di sini. Ya, lalu ujung-ujungnya Bupati membiarkan. Ya, biarlah katanya. Kita lihat, alhamdulillah tidak ada korban juga selama itu. Ya, sampai saya katakan tadi waktu ditutup juga untuk salat tarawih kita tetap buka di Mangkoso. Alhamdulillah. Karena ini yang namanya istiqamah itu betul. Ya, coba dalam rangka Pilpres ini banyak yang kita lihat yang tidak bertahan istiqamah. Ya, istiqamah. Sebanyak Andre Gorota atas jawabannya yang jadi adab, selain adab harus istiqomah. Istiqamah. Masya Allah. Ya, mungkin sebanyak Pak Kiai Andre Gorota. Sama-sama. Sudah hampir waktu maghrib. Ya. Sebelum kalau sekiranya tadi ini cepat, beres di sini tadi ini mulai. Iya, ada tadi kendala kalau waktu kita yang. Sebelum tutup mungkin bisa doakan doa sedikit Andre Gorota untuk kami. Baik. Jangan doa sedikit. Doa yang banyak untuk doa yang banyak. kami Ayahanda. Doa yang banyak untuk kami. Ya, kita mulailah dengan bersama-sama membaca pembuka segala kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah
La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suman. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah fi ma radiyaka illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma asli lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa asli lana dunya allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. jazakallah khairan katsira, Pak Kiai. Masya Allah. Sebanyak Andre Guruta. Insyaallah kami doakan semoga Amin. Andre Guruta sehat-sehat selalu. Amin. Amin, Semuanya. amin. Memberikan kami ilmu lagi nanti. Amin semuanya. Amin. Semoga kami ada kesempatan nanti bisa Ya, amin. bersilaturahmi ke Mangkoso, Iya. insyaallah. Iya. Ya, Hasan paling bagus itu. Nanti ada kesempatan rombongan dari Umi Iya, datang ke insyaallah. pesantren. Amin. Iya, Alhamdulillah. insyaallah. Iya. Insyaallah. Sekalian. Sebanyak Andre Guruta. Sama-sama. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alim Kembali offline ke- di mana dengan Pak Kiai? Di rumahnya Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Berarti kamu dapat berkah itu kita tidak Iya, dapat. alhamdulillah. Masya Inilah Allah. tadi tempat peluk beliau, cium tangan. Alhamdulillah. Masya Allah. Salam hormat Pak Kiai. Iya, Barakallah. iya. Masya Allah. Iya. Kembali